Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk laporan keuangan PT Sejahtera, di mana pada tahapan ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian atau adjustment entries dari PT Sejahtera. Di mana di dalam ilmu akuntansi bahwa jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi, di mana untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk bentuk dari jurnal penyesuaian pada umumnya sama ya. Di sini ada kolom tanggal, kemudian ada evidence number atau nomor bukti, ada description, ini kolom untuk mencatat jurnal atau ayat jurnalnya. Kemudian akun refnya ini bisa kita isi dengan nomor akun nantinya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sisi debit dan ada sisi kredit untuk mencatat nilai saldo dari jurnal yang muncul, seperti itu kira-kira. Oke, baiklah, di sini sudah saya siapkan untuk jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian dari PT Sejahtera. Oke, sekarang kita akan coba bahas satu-satu untuk bukti memorial dari data penyesuaian PT Sejahtera. Oke, baik, yang pertama di sini untuk BM12-03 bahwa berdasarkan stok opname saldo persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa persediaan barang dagang ini sudah sama dengan kartu persediaan. Artinya jika sudah sama maka tidak perlu kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua ada persediaan supplies, ini dinilai 3 juta. Ya, dinilai 3 juta pada akhir periode. Nah, untuk mencari berapa nilai beban pemakaian di sini, maka kita perlu tahu berapa nilai saldo dari supplies ini. Oke, sekarang kita lihat di neraca saldo 31 Desember, berapa nilai saldo untuk store suppliesnya atau supplies di sini. Oke, di sini perhatikan untuk store supplies ini ada saldo debit 7.600.000. Ya, ada saldo 7.600.000. Tetapi di sini pada akhir periode ternyata persediaan supplies itu hanya dinilai 3 juta. Berarti di sini ada selisih. Nah, selisih inilah yang disebut dengan beban pemakaiannya atau nilai pemakaiannya. Jadi 7.600.000 dikurangi dengan 3 juta, berarti di sini ada selisih 4.600.000. Nah, 4.600.000 inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian sebagai nilai pemakaian atau beban pemakaian atas supplies ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian atas atas perlengkapan kantor dari PT Sejahtera ini adalah, yang pertama kita masukkan dulu untuk nomornya di sini, tanggalnya kita masukkan. Jangan lupa bahwa untuk penyesuaian penanggalan selalu digunakan tanggal 31 karena untuk penyesuaian sendiri itu selalu dicatat pada akhir periode. Kemudian untuk evidence number atau nomor buktinya adalah BM12-03, dan jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian atas supplies ini adalah store supplies expense atau supplies expense pada store supplies itu sendiri. Nah, nilainya adalah selisih dari saldo tadi dengan taksiran supplies di akhir periode, yaitu 4.600.000. Sehingga di sini untuk debit kreditnya, ya, debitnya adalah 4.600.000 dan kreditnya pun sama 4.600.000. Oke, itu untuk jurnal penyesuaian dari BM1203. Sekarang kita lanjutkan untuk yang bukti memorial yang kedua. Oke, dari bukti memorial yang kedua di sini keterangannya adalah, bukti memonya adalah bahwa dari rekening koran per 31 Desember yang diterima oleh perusahaan diperoleh informasi bahwa saldo kas itu di bank sebesar Rp196.412.150, di mana perbedaan catatan saldo kas yang ada di perusahaan dan yang di bank ini disebabkan adanya transaksi sebagai berikut. Di sini ada pendapatan bunga bank dan ada beban administrasi bank yang ini belum dicatat oleh pihak bank. Nah, untuk mencatat adanya pendapatan bunga dan beban administrasi bank, maka di sini kita catat dalam bentuk jurnal. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, jangan lupa tanggal 31 ya di sini. Kemudian nomor buktinya adalah BM12-04. Ayat jurnal atau yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya pendapatan bunga ini adalah cash in bank, bank service charge pada interest income, di mana untuk nominal masing-masing di sini untuk pendapatan bunganya kita masukkan yang 6.500.000 ini. Oke, kita masukkan yang 6.500.000.
Kemudian beban administrasi bank ini kita letakkan di debit karena beban di sini sebesar 230. Nah, sehingga yang kita terima cash in bank, maka di sini didapat nilai sebesar 6.270. Ini yang kita terima di cash in bank ya. Jadi pendapatan bunga sebesar 6.500.000 kemudian dipotong dengan adanya beban administrasi bank sehingga kita menerima kas itu sebesar 6.270.000. Oke, seperti itu kira-kira untuk bukti memorial yang kedua. Sekarang kita masuk ke bukti memorial yang ketiga, yaitu BM 12-05. Di sini keterangan bukti memonya adalah bahwa cadangan kerugian piutang ini ditaksir 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode. Oke, sekarang kita akan cari berapa nilai cadangan kerugian piutang yang kita dapat dari 5% dari saldo piutang. Sekarang kita hitung di sini. Kita hitung untuk 5% dari cadangan dari piutang, saldo piutang berapa? Oke, kita lihat saldonya di sini. Kita lihat dulu saldo untuk piutang berapa. Baik, untuk core receivable punya nilai saldo sebesar 112.895.000. Di sini bukti memonya adalah bahwa cadangan kerugian piutang itu ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang. Berarti kita hitung 5% dari saldo piutang ini berapa. Sekarang kita hitung di sini untuk saldo piutangnya atau 5% dari saldo piutang. Ya, 5% dari itu berarti kita kalikan dari nilai saldo piutang, berarti yang ini. Oke, di sini didapat nilai sebesar 5.644.750. Ini nilai 5% dari saldo piutangnya. Kemudian kita lihat di sini untuk saldo cadangan kerugian piutang atau allowance for debt full debt ini adalah 4 juta. Hanya 4 juta ya. Jadi saldo cadangan kerugian piutang atau allowance for debt full debt ini di sini saldonya hanya 4 juta. Sedangkan untuk cadangan kerugian piutang ini ditaksir 5%. 5% dari saldo piutang itu sebesar 5.644.750. Sehingga di sini ada selisih ya, selisih antara saldo cadangan dengan selisih taksiran dari cadangan kerugian piutang. Nah, selisih inilah yang akan kita jurnal di sini. Kita hitung berapa nilai selisih saldo cadangan kerugian piutang ini dengan taksiran 5% dari cadangan kerugian piutang. Oke. Berarti kita hitung di sini. Yang ini kita kurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang. Sehingga didapat di sini adalah 1.644.750. Nah, inilah yang menjadi beban kerugian piutang. Karena kenapa rugi di sini, lihat perhatikan bahwa cadangan kerugian piutang kita atau allowance for debt full debt itu saldonya aja 4 juta. Sedangkan di sini menurut taksiran kerugian piutang ini adalah sebesar 5.644.000. Sehingga di sini ada selisih 1.644.750. Berarti inilah yang akan kita jurnal sebagai beban kerugian piutang, seperti itu. Ya. Jurnal untuk mencatat adanya beban kerugian ini yaitu kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31. Jurnalnya, untuk bukti memonya adalah BM 12-05. Jurnal yang kita gunakan adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense pada allowance for debt full debt dengan nilai 1.644.750 untuk sisi debit dan untuk sisi kreditnya. Oke, itu jurnal untuk mencatat adanya cadangan kerugian piutang atau beban kerugian piutang. Sekarang kita masuk untuk poin yang keempat. Oke, di sini untuk BM 12-06 ada prepaid trend bahwa untuk beban sewa bulan Desember ini sudah diketahui 850. Berarti nilai ini langsung kita jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa ya, di sini adalah kita masukkan tanggalnya, tanggal 31. Oke, buktinya adalah BM 1206. Jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya beban sewa di sini yaitu rent expense pada prepaid rent atau beban sewa pada sewa dibayar di muka. Dengan nilai yang kita catat di sini yang sesuai dengan dokumen yaitu 850.000 untuk sisi debit dan untuk sisi kreditnya yaitu 850.000. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oke, sama dengan yang prepaid rent, di sini ada prepaid insurance bahwa beban asuransi bulan Desember itu 2 juta. Di sini sudah diketahui bahwa beban untuk asuransi itu adalah 2 juta. Berarti inilah yang kita
jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi bulan Desember di sini. Oke, jurnal bunyinya adalah tanggalnya jangan lupa tanggal 31, nomor buktinya adalah BM 12-07. Jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi bulan Desember di sini adalah insurance expense atau beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Masing-masing nilainya untuk debit kreditnya adalah 2 juta rupiah. Seperti itu untuk bukti memorial untuk mencatat adanya beban asuransi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada penyusutan aktiva tetap atau bukti memo penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan bahwa untuk building atau gedung itu ada penyusutan sebesar 1.200.000. Ini sudah diketahui nilai penyusutannya. Untuk gedung adalah 1.200.000 atau building. Kemudian untuk peralatan atau equipment itu nilai penyusutannya adalah 1.250.000. Oke, sekarang kita akan coba jurnal atau catat ke dalam jurnal nilai penyusutan ini. Caranya adalah bunyi jurnalnya di sini. Oke, seperti tadi tanggalnya tanggal 31. Di situ BM 1208. Jurnal yang pertama untuk mencatat adanya penyusutan aktiva tetap untuk gedung di sini adalah depreciation expense building pada akumulasi penyusutan gedung atau accumulated depreciation building di sini. Masing-masing nilainya adalah 1.200.000 untuk sisi debit dan untuk sisi kreditnya. Kemudian untuk mencatat adanya penyusutan aktiva tetap yang kedua atau yang peralatan di sini masih sama, kita gunakan untuk BM-nya masih sama ini. Jurnalnya adalah depreciation expense untuk equipment dan pada akumulasi penyusutan peralatan atau accumulated depreciation equipment. Masing-masing nilainya sama, kita ambil dari dokumen yaitu 1.250.000. Oke, lalu yang BM 1209. Perhatikan di sini. Untuk BM 1209 di sini ada biaya listrik, air dan telepon bulan Desember 2018 ini akan dibayar pada bulan Januari. Artinya beban listrik, telepon dan air ini akan dibayar di bulan depan. Nah, jika biaya listrik, air dan telepon ini akan dibayar bulan Januari, maka otomatis ini akan menjadi hutang. Ya, kecuali kalau ini diselesaikan di bulan Desember, maka ini akan dicatat sebagai beban. Tetapi karena akan dibayar pada bulan depan, maka otomatis ini akan menjadi hutang. Nah, jurnal untuk mencatat adanya biaya listrik dan telepon yang akan dibayar pada bulan Januari di sini adalah, oke, untuk tanggalnya masih tanggal 31 dengan nomor bukti adalah BM 1209. Jurnal untuk mencatat adanya beban listrik dan telepon ini adalah water, telephone and electricity expense pada accrued expense atau air, telepon dan listrik atau beban air, telepon dan listrik pada hutang biaya atau hutang beban. Dimana untuk nilai saldonya atau nilai nominalnya di sini adalah untuk debit kreditnya 1.500.000. Kita ambil sesuai yang ada di dokumen. Oke, yang terakhir di sini untuk bukti memo yang terakhir di sini kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 31. Buktinya di sini adalah BM 12-10. Oke, kita hitung dulu di sini. Kita baca untuk bukti memo yang terakhir bahwa PPh Badan bulan Desember 2018 yang akan dibayar bulan Januari, artinya PPh Badan akan dibayar pada bulan depan, artinya akan menjadi hutang PPh di sini. Di mana untuk tarifnya sendiri itu adalah 1% dari peredaran bruto atau sales. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai salesnya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai sales, kita harus tahu berapa nilai saldo dari sales. Nah, untuk mencari berapa peredaran bruto di sini, maka kita harus akumulasi semua akun kode 4 ini. Oke. Bahwa nilai saldo normal pendapatan itu ada di sisi kredit, maka otomatis jika ada saldo kode 4 di sisi debit, maka dia otomatis akan mengurangi. Di sini kita akan coba hitung berapa nilai nominal keseluruhan kode 4 ini. Berarti untuk sales ditambah dengan freight collected atau beban angkut, kemudian ditambah dengan late fees collected atau denda keterlambatan membayar piutang, dikurangi dengan sales diskon atau diskon penjualan, dan dikurangi dengan sales retur jika ada pengembalian atas barang yang kita jual. Oke, sekarang kita hitung di sini. Kita hitung di sini biar kita tahu berapa nilainya. Oke, kita hitung untuk nilai salesnya atau peredaran brutonya. Berarti ini sales. Oke. Ditambah dengan freight collected, kemudian ditambah lagi dengan late fees collected, kemudian dikurangi dengan sales discount,
dan dikurangi kembali dengan sales return. Sehingga di sini didapatlah hasil 717.493.000. Ini adalah nilai peredaran bruto atau nilai salesnya. Baru sekarang kita hitung berapa tarif 1% dari peredaran bruto di sini. Kita hitung 1% dikalikan dengan peredaran bruto atau nilai sales ini. Sehingga didapat di sini adalah 7.174.930. Inilah yang akan kita catat di jurnalnya. Oke, sekarang katakan catat di sini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya PPh badan ini, maka jurnalnya di sini adalah income tax expense pada income tax payable ya. Seperti itu, nilainya adalah 7.174.930 untuk sisi debit dan untuk sisi kreditnya. Oke, selesai untuk jurnal penyesuaian. Sudah tidak ada lagi dokumen bukti memo yang harus kita catat. Oke, jika sudah selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba total berapa nilai atau jumlah debit dan kreditnya di sisi jumlah ini. Oke, setelah saya jumlah di sini didapat untuk sisi debit itu sebesar 26.719.680 untuk sisi debit, dan untuk sisi kreditnya sama 26.719.680. Oke, seperti itu kira-kira untuk jurnal penyesuaian atau jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya bukti memorial yang ada di PT Sejahtera. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai neraca lajur setelah adanya penyesuaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.